Ada lagi yang disebut kitab namanya Nurul Absar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup kulawarga Rasulullah, mulai bini Sidin sampai kepada sahabat, sampai kepada anak cucu buyut intah cicit cuit gamit, anak gamit, cucu gamit, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu. Banyaklah lagi daripada sirah-sirah itu yang disebut tabaqat itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan tabaqatus sufiyah. Ada lagi yang dinamakan Siratul Halabiyah. Ada lagi yang dinamakan Hulyatul Auliya, 10 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah ditashih, dibetulkan nang labih nang kurang, lalu kita baca, kita pelajari satu persatu sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu, supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya. Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia, dan manusia yang dirasuk syaitan, atau yang disebut syaitan manusia, minal jinnati wanas. Nah, jadi akal kita ini harus mamlu bil ma'arif, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilapik sampai ke liang lahat. Apabila akal kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan takdirnya juga, maka musuhnya akal, nafsu kita dan hantu yang ada di dalam hati kita, dan manusia yang seperti iblis, dan dunia yang disebut raja penipu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu semuanya menjadi rakyat. Nah, artinya dipimpin oleh si akal tadi. Karena si akal tadi sudah banyak pasukan, yaitu ilmu. Nah, jadi si ilmu ini adalah askar, tentara yang membantu kepada si akal tadi. Tapi lamun si akal ini kurang tentaranya, lah jelas kalah pertempuran. Nah, terutama masalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kita kalau sudah diberi Allah Subhanahu wa taala sejarah,
Nah, itu di situ hati kita cinta lawan orang nang kita kenali itu melewat riwayat sejarah tadi. Hati kita ta'alluq, artinya selalu tergantung kepada orang itu. Apalagi yang disebut manaqib itu adalah semua keistimewaan. Setiap keistimewaan itu menarik kepada hati atau magnetis, yang disebut oleh orang sekarang magnet. Artinya itu bangsa besi berani untuk menarik cinta. Nah, sedangkan jalan kita ini bagaimana sudah dijelaskan, thariqatuna hadhihi mahabbatun la amalun. Kita dipimpin oleh guru kita adalah jalan man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan jalan al-mar'u ma'aman ahab, dan jalan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dan jalan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan jalan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semuanya itu jalannya adalah melewat ilmu sejarah. Disinilah keistimewaan yang diberi Tuhan kepada orang ahli sejarah, cinta kepada itu tadi. Jadi setiap wali ada karamat, maka sahabat Nabi semuanya wali. Karamatnya pertama istiqomah, mengerjakan suruhan Allah lahir dan batin, nang ianya melihat lawan Nabi di waktu bangun. Itu karamatnya itu. Adapun karamat nang menyalahi adat, ya kan? Itu terjadi nang banyaknya itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Itu nang diriwayatkan pada ketika beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah di mimbarnya Rasulullah. Nah, sedang membaca khutbah, waktu itu pasukan tentara Islam terkepung oleh pasukan tentara kafir. Sedangkan jarak antara pertempuran dengan Masjid Nabawi, Masjid Madinah jauh benar, dan belum ada alat-alat modern seperti handphone, Samsung atau Nokia atau apa-apa ngarannya itu oleh tahu, atau orari belum ada lagi, belum. Nah, atau radio rahasia belum ada lagi, atau apa ngarannya nyek-nyek aja berbunyi di sini aja. Nah, pajar apa? Pijar. Belum ada. Sayyidina Umar ini berucap, ya Sariyah al-Jabal, hai tentara Islam, bersembunyilah di sebelah gunung. Si tentara itu semua mendengar kata-kata Sayyidina Umar ini, padahal sini bersuara kada nyari, biasa-biasa saja, dan tidak ada memakai mikrofon pengeras suara di Masjid Nabawi itu. Maka biar nang ada nang orang kada mau memakai mikrofon, bid'ah aja. Ada bahari tempo tetambayan mikrofon timbul, ada di antara ulama nang maharamakan mikrofon. Kadang mau mikrofon sih, tapi kada sampai separuh umur sidin nukar sorong, karena sidin merasa bepander kalau kawan nyaring lagi muridnya banyak.